Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas yang terkait dengan konten kita yang dahulu, yaitu persiapan Ramadan, apa saja yang kita harus perbuat. Pada hari ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya puasa itu untuk kita lakukan, karena di dalam puasa itu ada rahasia-rahasia yang akan membentuk jati diri kita, karakter yang kuat, yaitu karakter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian semuanya menjadi manusia-manusia yang mempunyai kepribadian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini tidak hanya sekedar satu ungkapan mutu yang tanpa ada sebuah proses. Karena takwa itu adalah sebuah karakter. Karakter itu dibentuk dikarenakan sebuah proses yang cukup panjang. Nah, puasa ini adalah merupakan satu-satunya sarana dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi-pribadi atau membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan demikian ada rahasia-rahasia kenapa sampai seperti itu. Puasa mampu membentuk sebuah kepribadian manusia yang mempunyai karakter yang kuat atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin memberikan beberapa alasan-alasan kenapa puasa ini mampu untuk membentuk karakter kepribadian seorang muslim menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang paling mendasar adalah puasa itu adalah merupakan ibadah yang bersifat sirri atau ibadah batiniyah. Karena tidak setiap orang yang melakukan puasa itu bisa dilihat oleh orang lain. Yang tahu kalau seseorang itu puasa maupun tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala atau dirinya sendiri. Karena ibadah yang bersifat sirriyah mendasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah memberikan satu keistimewaan terhadap orang-orang yang berpuasa dengan berlipatnya pahala yang besar, yang bila mana dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, pihak pahalanya hanyalah standar. Allah lipatkan dari 10 menjadi 100 sampai kemudian menjadi 700. Berbeda dengan puasa, karena puasa itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan atas kesadaran dirinya menjalankan perintahnya Allah, maka Allah memberikan sebuah pahala yang luar biasa. Likulli hasanatin bi asyri amsariha illa siyam wasaumu li wa ana ajzi bih. Setiap perbuatan yang baik Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat menjadi 100 kali lipat, bahkan maksimalnya adalah 100 kali lipat, 700 kali lipat.
kecuali poso. Kalau puasa itu adalah milik saya, dan sayalah yang berhak untuk membalas daripada amal hambaku atas kesadaran mereka berpuasa. Rahasia Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala itu disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan saya ambil pertengahan daripada hadis itu, yaqulullahu ta'ala innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasawmu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya ia telah meninggalkan kesukaannya, makannya, minumnya. Dia tinggalkan semuanya itu hanyalah semata-mata karena mengikuti perintahku. Dan puasa itu adalah milikku, dan sayalah yang berhak untuk memberikan pahala kepadanya. Inilah satu rahasia yang kenapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala itu. Karena apa? Puasa itu dilakukan atas kesadarannya sendiri. Kesadaran orang-orang yang melakukan puasa. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan banyak fasilitas-fasilitas kepada orang-orang yang mau berpuasa. Salah satu fasilitasnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, lis-shaimi farhatan. Farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang berpuasa itu mempunyai dua kesenangan, dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah farhatun 'inda iftarih. Kebahagiaan di saat-saat seseorang itu melakukan iftar, berbuka. Siapa sih orang yang tidak senang selama 1 hari penuh dia tidak makan dan tidak minum, kemudian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum, ya, maka tentunya hari itu adalah hari yang menjadikan bahagia. Biasanya kalau orang sudah bahagia, ya, menahan lapar sebegitu besarnya, maka makan apapun terasa nikmat. Jadi tidak harus dengan makanan yang mahal harganya, tetapi makan apapun pasti itu akan terasa nikmat. Karena apa? Karena ungkapan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang kedua adalah farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan ketemunya dengan Allah? Itu di saat-saat ajal telah menjemputnya, kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan banyak fasilitas-fasilitas bagi orang-orang yang berpuasa. Terus fasilitas yang kedua adalah puasa ini adalah merupakan ibadah. Dari sekian ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Dari sekian ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Namun di dalam puasa ini ada satu keistimewaan. Dari sekian ibadah-ibadah yang ada, Allah nyatakan bahwa puasa itu adalah babun min abwabil ibadah. Puasa itu adalah merupakan pintu dari berbagai macam pintunya ibadah. Pintunya sholat bisa lewat puasa. Pintunya zakat melalui pintu puasa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Ibnu Mubarak, ya, min hadithi Abi Darda, diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari hadisnya Abi Darda. Rasulullah berkata, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Setiap segala sesuatu pasti ada pintunya.
Sedangkan pintu ibadah adalah puasa. Mungkin barangkali rahasianya adalah ibadah itu adalah merupakan ibadah sirriyah. Puasa itu adalah ibadah sirriyah. Dan termasuk diantaranya ibadah yang cukup berat. Barangkali. Ketika seseorang sudah bisa mampu menanggung perbuatan itu, maka itulah sebuah pintu untuk masuk ke dalam ibadah-ibadah yang lain. Mungkin barangkali rahasia yang ada di situ. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, rahasia di dalam puasa itu adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga terhadap orang-orang yang puasa kepada malaikat-malaikat Allah. Apalagi kalau kemudian orang yang melakukan puasa itu adalah anak muda, anak-anak muda. Anak-anak muda yang cenderung syahwatnya itu mengajak kepada sesuatu yang tidak baik, tetapi anak muda itu kemudian dengan kesadarannya sendiri mau melakukan puasa dengan alasan itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah barang tentu Allah bangga. Dan kebanggaan itu dipamerkan kepada seluruh para malaikat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu hadis qudsinya, Allah katakan dalam salah satu hadis, innallaha ta'ala yubahi malaikatu bisyab al-abid fayaqulullahu azza wa jalla ayyuhasyab at-tariku syahwatahu li ajli al-mubdhilu syababahu li anta indi ka ba'di malaikati. Akhrajahu Ibnu Adi min hadithi Ibnu Mas'ud. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bangga, membanggakan kepada para malaikat-malaikatnya bisyab al-abid, yaitu dengan pemuda yang ahli ibadah. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ayyuhasyab at-tariku syahwatahu li ajli, wahai pemuda yang telah meninggalkan kesenangannya untuk saya, al-mubdhilu syababahu li, yang mencurahkan kekuatan pemudanya untuk saya, anta indi, engkau di sampingku, ka ba'di malaikati, sebagaimana para malaikat-malaikatku. Walaupun memang hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun ada penguat dengan hadis yang lain yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara yang terkait dengan orang-orang yang berpuasa. Yaqulullahu azza wa jalla, unduru ya malaikati ila abdi taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Rasulullah mengomentari kepada orang-orang yang berpuasa, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, unduru ya malaikati, lihatlah wahai para malaikatku, ila abdi, kepada hambaku, taraka syahwatahu, yang ia mampu meninggalkan keinginannya, waladzatahu, dan kesenangan makanannya, wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, min ajli, karena aku. Ini bentuk kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membanggakan atas hambanya yang berpuasa kepada para malaikat-malaikatnya. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat mulia bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau berpuasa. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang berpuasa, rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah as-saumu kafun wa tarkun fi nafsihi. Puasa itu adalah mencegah dan meninggalkan fi nafsihi, di dalam diri seseorang, sirrun, dan dia juga adalah merupakan ibadah sir, yang setiap amal perbuatannya
dari ibadah-ibadah yang lain bisa diperlihatkan, bisa dilihat. Tetapi untuk puasa tidak. Puasa yang tahu hanyalah Allah. Dan ia melakukan semua itu karena untuk melakukan daripada perintah-perintah Allah. Maka disinilah rahasia yang ada di dalam orang-orang yang mau melakukan puasa. Yang kedua, qahrun li'aduwillah. Salah satu bentuk untuk memaksa ya setan-setan yang itu adalah merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena wasilahnya setan mengganggu manusia itu ada di syahwat. Ya. Ketika syahwatnya itu adalah merupakan sesuatu yang mudah bagi setan untuk menggoda manusia, dan kekuatan syahwat itu berada pada saat ketika dia banyak makan, meluapkan kesenangannya dengan makanan dan minuman, gitu kan. Maka disinilah puasa itu dalam rangka untuk agar supaya apa? Agar supaya membatasi gerakan setan yang ada di dalam diri manusia. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis muttafaq alaih, Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam, fadayyiku majariyahu bil ju'i. Sesungguhnya syaitan dia itu berjalan dari diri anak Adam melalui urat-urat atau melalui darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Maka agar supaya untuk mempersempit setan menggoda manusia, fadayyiku majariyahu bil ju'i. Maka persempitlah majariyahu, tempat aliran darah itu ya, untuk agar supaya tidak dimasuki oleh setan. Kamu persempit dengan apa? Dengan rasa lapar. Insya Allah dengan rasa lapar itu bisa meminimalisir daripada keinginan-keinginan yang kadang-kadang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Itulah teman-temanku dan sahabat-sahabatku, rahasia yang ada di dalam puasa Ramadan. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.